Tahu ya, maka beli. Mungkin beli apa deh? Pisang goreng tak berapa harganya satu? Harganya saat ini 10.000 deh. Mantap kini rasanya. Mantap Ki Om. Iya. Nah, ambil 2 pack vanilla sama ini Om. Oh iya. Jadi ada mungkin minuman? Nah, minuman. Ada teh pucuk Om. Ada deh. Mungkin berapa? 2 Om. Oh iya. Ini semuanya ini 15 dua deh. Memang begini kalau di sini. Deh Om, mahal sekali Om. Memang begini deh cari uang untuk istri. Ya. Ya Pak Om. Ini jadi 35 semuanya deh. Totalnya 35 Om. Iya. Nah, enggak bisa kurang Om. Bisa sih ya. Mungkin kurang berapa? 5.000 Om. Tunggu dulu. Iya. Anu mi Pak. Ih. Baik sekali Om. Iya, tak apa sih deh. Iya. Tabe. Oh iya, tunggu dulu cari kembalian tadi. Iya. Ini tabe deh. Iya. Oh iya. Anu Bu. Ya, tabe. Makasih Om. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jual beli. Dari video presentasi yang tadi sudah ditayangkan, bahwasanya jual beli itu memiliki 4 pokok utama. Yang pertama ialah dari segi pengertiannya, kedua rukun dan syaratnya, ketiga jual beli yang diharamkan, dan terakhir hukumannya. Dari segi pengertiannya dulu, bahwasanya jual beli adalah menukarkan satu barang dengan barang yang lain dan adanya apa kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan kedua adalah rukun dan syaratnya, teman-teman sekalian. Ada 3 rukun yang sangat ditekankan, yakni penjual dan pembeli. Pembeli juga memiliki syarat. Ada 2 yang paling dominan harus dimiliki. Yang pertama berakal, dan yang kedua ialah sudah balik atau sudah dewasa. Itu adalah barang yang dijualkan. Barang yang dijualkan di sini ialah ada 2 syarat lagi teman-teman. Yang pertama itu terhindar dari sebuah najis dan memiliki manfaat bagi penjual maupun pembeli. Ketiga adalah kesepakatan. Kesepakatan ialah kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan barang yang dijual. Dan ketiga adalah jual beli yang diharamkan teman-teman sekalian. Bahwasanya jual beli diharamkan memiliki banyak sekali salah satu contoh-contohnya. Disebutkan cuma 5 ya. Oke. Contoh pertama, jual beli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran. Yang dimana itu pernah dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia. Seperti dia di pasar sini dijual ternyata cuma 5.000. Kok di sana 10.000 dijualkan? Nah, itu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Yang kedua ialah membeli barang untuk ditimbun. Yang ketiga ialah membeli barang yang masih dalam khiyar atau dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ialah membeli barang dari seorang yang belum mengetahui harga pasarannya. Jadi kita tidak boleh membeli kepada anak kecil. Misal ada anak kecil yang menjual, ya berapa harganya? Sini tidak tahu Pak. Kalau di pasar sana berapa aja? Si pembeli bohong. Dia katakan segini, padahal itu murah jatuhnya. Jadi itulah mengapa ada syaratnya penjual pembeli harus balik agar mengetahui harga pasaran. Yang kelima adalah menjual barang yang akan dipergunakan untuk maksiat. Jadi kita tidak boleh nih menjual seperti untuk prostitusi, misal barang-barang yang dipergunakan untuk prostitusi, teman-teman. Karena itu akan melanggar apa? Jual beli yang ditekankan oleh Islam. Karena sudah dicontoh oleh Nabi, dan salah satu contohnya ialah Al-Quran itu memiliki banyak sekali pengertian dalamnya. Salah satunya ialah muamalah, cara berdagang. Yang terakhir ialah hikmahnya. Salah satu contoh hikmah yang paling mencondong dari jual beli ialah jual beli adalah sebagai sarana yang mudah untuk berhubungan atau bergaul dengan masyarakat luas. Karena jual beli adanya transaksi langsung antara penjual dan pembeli dengan adanya kesepakatan. Oke, mungkin itu sekian presentasi yang kami bisa bawakan. Nuhun wal kalam wa yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.